Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura mendakwa 7 pengibar bendera bintang kejora dengan tuduhan makar pada sidang di Pengadilan Negeri Jayapura Selasa 17 Mei 2022. Melvin Yobe, Melvin Waine, Devion Tekege, Yosep Matuan, Maximus Yow, Lukas Urop Mabin, dan Ambrosius Elopere didakwa merencanakan dan terlibat dalam aksi pengibaran bendera bintang kejora pada 1 Desember 2021 di halaman Gedung Olahraga Cendrawasih, Kota Jayapura. Dalam tuntutannya mengatakan ketujuh terdakwa dikenai pasal 106 KUHP, pasal 55 ayat 1 KUHP, dan pasal 110 ayat 1 KUHP. Sedangkan itu Sodeki Lapok dalam putusan majelis hakim. Kasusnya ditangguhkan hingga terdakwa dinyatakan sembuh dan perkaranya dipisahkan dari 7 terdakwa lainnya. Setelah mendengarkan pembacaan dakwaan, Koordinator Legitasi Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua, Emmanuel Gobay, meminta waktu seminggu kepada majelis hakim guna menyiapkan eksepsi atau pembelaan pada sidang berikutnya. Usai persidangan, Emmanuel Gobay mengatakan barang bukti yang digunakan jaksa sangat mengada-ngada. Nah, lucunya itu adalah yel-yel itu dipakai sebagai dasar untuk penuntutan di sini. Ini yang kemudian sedikit tidak nyambung, karena kami tahu bahwa alat bukti itu kan ada 5 ya. Yang pertama saksi, kemudian kedua surat, kemudian yang ketiga petunjuk, keterangan ahli, dan juga keterangan terdakwa. Nah, yel-yel tadi itu masuk ke dalam kategori apa? Gobay menyampaikan hal yang dilakukan 7 orang tersangka adalah dijamin dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua terkait hak politik. Saya pikir negara melalui pemerintah dan lebih khususnya melalui aparatus penegak hukumnya janganlah sibuk menangkap orang yang merayakan sejarah politik Papua. Tapi kami minta dengan tegas, bahkan kami ajak kepada aparat penegak hukum untuk bersama-sama kita tegaskan kepada negara melalui pemerintah untuk segera bentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk melakukan pelurusan sejarah, biar tidak terjadi praktek-praktek penangkapan sewenang-wenang yang berujung pada kriminalisasi pasal makar menggunakan sistem peradilan pidana. Begitu. Jadi pengakuan dalam dakwaan tadi itu semakin menguatkan kita bahwa apa yang mereka lakukan dijamin secara hukum begitu oleh Undang-Undang Otsus. Kemudian dari praktek yang mereka lakukan melalui fakta berkumpul kemudian melakukan kegiatan tersebut itu juga dijamin dalam konteks kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat. Begitu. Dan mereka lakukan dengan cara yang damai. Sidang dilanjutkan pada Selasa 24 Mei 2022 dengan agenda mendengarkan eksepsi.